Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana wa an'am. Walladzi wa'ada man ata'ah bisawab fid daris salam. Walladzi qabila taubata man 'asa idza taba'a irtikabil atham. Qala Allah ta'ala wa tazawwad fa inna khayra zadi taqwa amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan iman, Islam, ihsan, dan kenikmatan yang pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan semoga kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bu Dr. Hajah Ratu Suntia MAG dan Bapak Asep Gustiana MAG selaku dosen pengampu pada mata kuliah Psikologi Belajar, dan yang saya sayangi teman-teman kelas PAI 4C. Kami di sini dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Israita Lailia Agustin dan rekan saya Lilis Kurniawati akan mempresentasikan materi yang ke-9 mengenai motivasi belajar. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama sampai yang ketiga akan dipaparkan oleh saya. Pembahasan yang pertama, pengertian motivasi belajar. Motivasi berasal dari kata Latin, yaitu dari kata movere, yang artinya dorongan atau daya penggerak. Di dalam kegiatan belajar mengajar, motivasi ini sangatlah penting karena untuk membangkitkan gairah atau semangat peserta didik, dan proses belajar mengajar akan berjalan dengan baik. Maka dari itu, seorang pendidik harus selalu mensupport dan memberikan motivasi untuk peserta didiknya agar mereka semangat dalam belajar dan dapat meraih cita-cita mereka. Dan ada pendapat yang disampaikan oleh Muhammad bin Syah yang menegaskan bahwa motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak yang ada di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan kegiatan belajar, sehingga apa yang dikehendaki oleh subjek pelajar dapat tercapai. Nah, jadi maksudnya bahwa dengan adanya motivasi belajar akan menimbulkan kegiatan belajar mengajar dan akan adanya kelangsungan kegiatan belajar mengajar. Dengan adanya kelancaran dalam proses belajar ini, maka apa yang dikehendaki oleh seorang pendidik akan tercapai. Pembahasan yang kedua, fungsi motivasi belajar. Motivasi mempunyai fungsi yang sangat penting dalam suatu kegiatan, yang nantinya akan memengaruhi kekuatan dari suatu kegiatan tersebut, yaitu dalam kegiatan proses belajar mengajar. Menurut Umar Hamalik, fungsi motivasi belajar ada 3. Apa saja itu? Di antaranya yang pertama, mendorong timbulnya suatu perbuatan. Contohnya, jika ada seorang peserta didik yang mana dia ini tidak ingin belajar gitu ya, kemudian dimotivasi oleh orang tuanya, oleh gurunya untuk belajar, diberikan support, diberikan semangat, diberikan motivasi agar anak tersebut atau peserta didik tersebut ingin belajar. Nah, dengan adanya
motivasi dari orang tuanya dan dari gurunya, maka dia ini akan termotivasi untuk belajar dan timbullah rasa ingin tahunya, terdorong untuk belajar. Maka dari itu, sebagai orang tua, sebagai pendidik, kita harus selalu mensupport peserta didik mereka dan memberikan motivasi-motivasi belajar agar mereka ini dapat berkembang dengan baik dan semangat dalam belajar. Karena jika seseorang itu semangat, ada penyemangat ya, ada yang mensupport dia, maka dia ini akan merasa senang dan merasa tidak sendiri. Maka dari itulah sangat sangat penting motivasi itu ya. Karena dengan ada motivasi yang tadinya merasa tidak mungkin, dia terdorong dengan motivasi itu, maka dia akan semangat, akan meraih hal yang ia inginkan. Yang kedua, motivasi berfungsi sebagai pengarah. Motivasi mengarahkan perbuatan ke pencapaian tujuan yang diinginkan. Nah, dengan adanya motivasi ini berfungsi sebagai pengarah yang mendukung perbuatan-perbuatan dari tujuan peserta didik. Maka dari itu, seorang pendidik ini harus selalu mengarahkan mereka, tujuan mereka ingin kemana. Contohnya, dalam kelas gitu ya, seorang guru menanyakan kepada mereka apa cita-cita mereka, apa keinginan mereka. Kita tanyakan, saling sharing ya. Jadi, seorang pendidik ini tidak hanya datang, mengajar, pulang, tidak seperti itu ya. Tetapi berikanlah kesempatan kepada mereka untuk sharing ya, sharing bersama gitu ya. Karena boleh serius, tetapi jangan sampai terlalu serius ya. Sersan, serius tapi santai. Nah, kita arahkan kepada mereka, misalkan pasti macam-macam ya, ada yang ingin jadi dokter, ada yang jadi ingin polisi, jadi guru dan lain sebagainya. Nah, diarahkan kepada gurunya. Contohnya misalkan ingin menjadi guru. Nah, kita beritahu bahwa ketika ingin menjadi guru, kita harus belajar dengan semangat, harus menguasai ilmu-ilmunya, kemudian harus selalu semangat dalam belajar agar kita dapat meraih cita-cita kita menjadi seorang guru. Baik pun menjadi seorang dokter misalnya, kita harus semangat gitu ya, harus mempelajari macam-macam obat atau lain-lain gitu ya dalam hal ilmu kedokteran gitu ya. Karena proses kita panjang gitu ya, kita jelaskan ya, misalkan anak didik kita ini masih SD gitu ya, kelas 5, kita jelaskan bahwa pendidikan ini kan lama jenjangnya ya, dari TK, SD, SMP, SMA, dan ke perguruan tinggi gitu ya. Jadi lama prosesnya, yang mana kita harus selalu semangat gitu agar dapat meraih cita-cita kita. Yang ketiga, motivasi berfungsi sebagai penggerak. Motivasi ini diibaratkan sebagai sebuah mesin pada suatu mobil. Nah, jika mesinnya ini baik, maka mobil akan melaju dengan cepat. Dan jika motivasi belajar peserta didik ini besar, maka hasil belajar pun akan baik dan maksimal. Dari sini dapat disimpulkan bahwa motivasi ini diibaratkan suatu mesin. Nah, jika mesin ini baik, maka akan dapat berjalan dengan semestinya. Proses belajar mengajar akan dapat terarah, terstruktur, dan dapat berjalan dengan baik. Dan jika motivasi peserta didik ini besar, maka hasil belajar pun akan baik dan maksimal. Masya Allah, sungguh besar pengaruh dari motivasi belajar ini. Maka dari itu, yuk mari kita motivasi diri kita, terutama ya motivasi orang lain. Dan ketika kita mengajar, kita beri motivasi kepada peserta didik kita. Dan tak lupa kepada keluarga tercinta kita, kita harus saling memotivasi satu sama lain. Dan tak lupa juga kepada teman-teman kita ya. Seperti itu. Pembahasan yang ketiga, macam-macam motivasi belajar. Menurut Tambunan, macam-macam motivasi belajar ada dua.
yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik ini merupakan jenis motivasi yang berdasarkan sumbernya. Yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi ini motivasi yang ada dalam diri seseorang. Biasanya motivasi ini timbul karena adanya suatu harapan, tujuan, dan keinginan untuk mencapai suatu hal, sehingga ia ini semangat untuk meraih hal tersebut. Nah, maka dari itu, jika seseorang ingin meraih suatu hal, maka janganlah sungkan kita untuk menuliskannya. Misalkan apa harapan kita, apa keinginan kita tuliskan saja dulu ya. Kita tuliskan karena tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Misalkan kita ingin kuliah di luar negeri, ingin masuk pondok tahfiz gitu, tuliskan saja gitu ya. Dan ketika dituliskan, kita juga harus belajar gitu ya. Harus senantiasa semangat belajar dan tak lupa berdoa. Kemudian kita bertawakal, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, yuk kita motivasi diri kita agar kita dapat meraih apa yang kita inginkan dan semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ini yaitu sesuatu yang diharapkan akan diperoleh dari luar diri seseorang. Motivasi ini dalam bentuk nilai dari suatu materi, misalnya imbalan yang berupa uang atau intensif lainnya yang diperoleh dari usaha yang telah dilakukan. Contohnya, di sebuah sekolah diadakan perlombaan, ada lomba juz amma, lomba puisi, dan sebagainya. Nah, ketika sudah ditentukan pemenangnya, maka akan diberikan hadiah berupa piala, uang, dan intensif lainnya. Karena ini merupakan wujud apresiasi kepada mereka yang telah meraih juara dan akan menjadi motivasi-motivasi bagi yang lainnya untuk senantiasa belajar agar mereka bisa seperti teman-teman yang lain. Alhamdulillah, telah selesai pemaparan dari saya, pembahasan dari yang pertama sampai ketiga. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Lilis Kurniawati. Kepadanya disilahkan. Baik, di sini saya akan mencoba melanjutkan yaitu materi mengenai prinsip motivasi belajar. Di sini kami mengambil menurut Knut Hahofer dalam Umar Hamalik. Beliau itu mengemukakan prinsip-prinsip motivasi belajar sebagai berikut. Nah, seperti yang ada dalam slide, di sini ada 17. Yang pertama, pujian itu lebih efektif daripada hukuman. Jadi suatu hukuman itu kan bersifat menghentikan perbuatan. Nah, sedangkan pujian itu bersifat menghargai apa yang telah dilakukan. Oleh karena itu, pujian itu besar nilainya bagi motivasi belajar murid. Nah, di sini yang kedua, bahwa semua murid mempunyai kebutuhan-kebutuhan psikologis tertentu yang harus mendapatkan kepuasan. Nah, kebutuhan-kebutuhan menyatakan diri dalam berbagai bentuk yang berbeda. Murid-murid yang dapat memenuhi kebutuhannya secara efektif melalui kegiatan belajar hanya memerlukan sedikit bantuan di dalam motivasi dan disiplin. Lalu yang ketiga, ada motivasi yang berasal dari dalam diri individu itu lebih efektif daripada motivasi yang dipaksakan dari luar. Oleh karena itu sebabnya kenapa? Karena kepuasan yang dapat diperoleh oleh individu itu sesuai dengan ukuran yang ada dalam diri murid itu sendiri. Nah, lalu yang keempat, terhadap jawaban yang serasi perlu dilakukan usaha pemantauan. Nah, ketika suatu perbuatan belajar itu mencapai tujuan, maka perbuatan tersebut itu perlu segera diulang setelah beberapa menit kemudian, sehingga nanti hasilnya itu bisa lebih mantap. Karena kenapa? Karena pemantauan itu perlu untuk dilakukan dalam setiap tingkatan pengalaman belajar.
Lalu di sini yang kelima, motivasi itu mudah menjalar atau tersebar terhadap orang lain. Nah, jadi seorang guru berminat tinggi dan antusias itu maka akan menghasilkan murid-murid juga yang berminat tinggi juga dan antusias pula gitu. Begitupun dengan murid yang antusias, mereka itu bisa mendorong motivasi murid-murid lainnya. Lalu yang keenam itu, pemahaman yang jelas terhadap tujuan akan merangsang motivasi. Nah, jadi ketika seorang telah menyadari akan tujuan yang hendak dicapainya, maka perbuatan ke arah tujuan yang ingin dicapai itu otomatis akan lebih besar daya dorongnya. Lalu yang ketujuh, di sini tugas-tugas yang dibebankan oleh diri sendiri akan menimbulkan minat yang lebih besar untuk mengerjakannya daripada tugas-tugas itu dipaksakan oleh guru. Nah, jadi terkadang sebagai murid mungkin merupakan hal yang wajar merasakan hal seperti ini gitu, bahwa memang betul ketika tugas itu dibebankan oleh diri sendiri itu menimbulkan minat yang lebih besar dalam mengerjakannya. Lalu di sini yang kedelapan dalam slide ini yaitu pujian-pujian yang datangnya dari luar terkadang diperlukan dan cukup efektif untuk merangsang minat yang sebenarnya. Nah, lalu next slide. Di sini yang kesembilan masih lanjutan. Ada teknik dan proses mengajar yang bermacam-macam adalah efektif untuk memelihara minat murid. Nah, cara mengajar yang bervariasi ini itu akan menimbulkan situasi belajar yang menantang dan menyenangkan, seperti halnya bermain dengan alat permainan dan dengan alat permainan yang berlawanan. Lalu yang ke-10, manfaat minat yang telah dimiliki oleh murid adalah bersifat ekonomis. Nah, lalu yang ke-11, kegiatan-kegiatan yang akan dapat merangsang minat murid yang kurang mungkin tidak ada artinya atau kurang berharga bagi para siswa yang tergolong pandai. Nah, maksudnya hal ini itu kenapa? Karena dikarenakan berbedanya tingkat abilitas di kalangan siswa. Nah, karena itu guru yang hendak membangkitkan minat murid supaya menyesuaikan usahanya dengan kondisi-kondisi yang ada pada mereka. Lalu di sini yang ke-12, kecemasan yang besar menimbulkan kesulitan dalam belajar. Nah, kecemasan ini itu yang akan mengganggu perbuatan belajar siswa. Sebab mengapa? Sebab mengakibatkan pindahnya perhatian kepada hal lain. Nah, sehingga kegiatan-kegiatan belajar yang timbul itu menjadi tidak efektif. Lalu yang ke-13, kecemasan dan frustasi yang lemah dapat membantu belajar. Dapat juga lebih baik keadaan emosi yang lemah dapat menimbulkan perbedaan yang lebih energi. Nah, kelakuan yang lebih hebat. Nah, kecemasan dan frustasi yang lemah dapat membantu belajar, dapat juga lebih baik keadaan emosi yang lemah dapat menimbulkan perbedaan yang lebih energi, kelakuannya yang lebih hebat. Lalu yang ke-14, apabila tugas tidak terlalu sukar atau tidak terlalu sulit dan apabila tidak ada, maka frustasi secara cepat menuju demoralisasi. Nah, karenanya terlalu sulitnya tugas itu maka akan menyebabkan murid-murid nantinya gitu melakukan hal-hal yang tidak wajar sebagaimana perwujudan dari frustasi yang dialami dalam diri murid tersebut. Lalu yang ke-15, setiap murid itu mempunyai tingkat-tingkat frustasi toleransi yang berlainan. Lalu yang ke-16, tekanan kelompok murid per grup kebanyakan itu lebih efektif dalam motivasi daripada tekanan paksaan orang dewasa. Lalu yang ke-17, motivasi yang besar erat hubungannya dengan kreativitas murid. Nah, dengan teknik mengajar yang tertentu, motivasi murid dapat ditunjukkan kepada kegiatan-kegiatan kreatif. Nah, jadi motivasi yang telah dimiliki oleh murid itu apabila diberi semacam penghalang, seperti adanya ujian mendadak misalnya. Nah, peraturan-peraturan sekolah dan lainnya, maka kegiatan kreatifnya itu akan muncul sehingga murid-murid tersebut itu lolos dari penghalang yang tadi. Nah, lalu yang terakhir tadi ada 17. Jadi mungkin kita akan lanjut kepada faktor yang mempengaruhi motivasi belajar.
Nah, di sini kami mengambil menurut Slameto. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar adalah sebagai berikut seperti yang sudah ada dalam PowerPoint di layar. Yang pertama itu ada cita-cita atau aspirasi cita-cita. Ini itu mempengaruhi motivasi belajar. Disebut juga aspirasi itu adalah suatu target yang ingin dicapai. Penentuan target ini tidak sama bagi semua siswa. Target ini diartikan sebagai tujuan yang ditetapkan dalam suatu yang dalam suatu kegiatan yang mengandung makna bagi seseorang. Yang kedua, yang mempengaruhi motivasi belajar itu ada kemampuan belajar. Nah, untuk kemampuan belajar, jadi dalam belajar itu kan dibutuhkan berbagai kemampuan. Nah, kemampuan ini meliputi beberapa aspek psikis yang terdapat dalam diri siswa. Misalnya ada pengamatan, perhatian, ingatan, daya pikir, dan fantasi. Itu sangat berpengaruh. Lalu yang ketiga ada kondisi siswa. Nah, tentu saja ya kondisi siswa ini sangat mempengaruhi motivasi belajar berkaitan dengan kondisi fisik dan kondisi psikologis tentunya. Nah, tetapi biasanya guru itu lebih cepat melihat kondisi fisik. Karena apa? Karena lebih jelas, lebih terlihat gitu. Lebih terlihat gejalanya daripada kondisi psikologis. Kadang ketika melihat kondisi psikologis, guru tidak semuanya dapat langsung memahami gitu. Berbeda dengan ketika melihat kondisi fisik. Karena misalnya ya untuk kondisi fisik siswa yang terlihat lesu itu atau terlihat mengantuk, mungkin disebabkan waktu berangkat sekolah yang tidak sarapan misalnya, atau mungkin juga karena makan malam harinya, atau karena mungkin bisa juga karena kebanyakan siswa itu kadang sekarang di zaman sekarang itu bergadang memainkan gadgetnya gitu, atau mungkin memang hal terakhir yang bisa menyebabkan yang bisa terlihat itu kondisi fisik siswa mungkin karena memang sedang sakit. Nah, lalu yang keempat itu yang di sini sesuai dengan urutannya ada kondisi lingkungan. Nah, jadi kondisi lingkungan ini juga merupakan unsur-unsur dari luar diri siswa, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan masyarakat. Nah, bagi guru hal ini itu sangat penting karena guru itu terlibat langsung dalam pembelajaran siswa. Jadi guru itu harus berusaha mengelola kelas, menciptakan suasana pembelajaran yang menarik tentunya siswa juga dapat mampu memahami apa yang disampaikan oleh guru gitu. Jadi guru harus berusaha mengelola kelas dengan baik, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan untuk memotivasi belajar siswa. Lalu yang sesuai urutannya 1, 2, 3, 4. Yang kelima di sini yaitu unsur-unsur dinamis dalam belajar. Nah, jadi unsur dinamis dalam belajar adalah unsur-unsur yang keberadaannya dalam proses belajar itu tidak stabil. Nah, jadi kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah, bahkan hilang sama sekali khususnya kondisi-kondisi sifat kondisional. Nah, misalnya keadaan emosi siswa, gairah belajar, situasi belajar, dan lain sebagainya. Lalu ada upaya guru membelajarkan siswa. Nah, jadi di sini itu upaya yang dimaksud ini adalah bagaimana guru itu mempersiapkan diri dalam membelajarkan siswa, mulai dari penguasaan materinya. Tentunya guru itu harus menguasai materi apa yang harus diajarkan untuk siswanya. Lalu cara penyampaiannya juga tentu berpengaruh gitu. Bagaimana cara membuat siswa itu supaya tetap bersemangat dalam pembelajaran, terus menarik perhatian siswa dan mengevaluasi belajar siswa dan sebagainya. Mungkin sekian dari saya. Alhamdulillah, telah selesai pemaparan dari kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita, dan mohon maaf jika dalam penyampaian ada kekeliruan dan salah kata. Sebelum ditutup, mari kita bersama-sama beristighfar. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Karena dengan beristighfar, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dan dengan beristighfar akan menenangkan hati kita.
Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.